Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan telah menyertai dan memimpin kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan yang membuka pikiran kami dan hati kami untuk disirami, dikuasai, dan diterangi oleh firman. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, pada perenungan sebelumnya saya pernah katakan bahwa Mazmur 23 ini dibagi di dalam dua bagian.
Yang pertama adalah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, kali ini saudara, kita akan mencoba memikirkan satu tema yang sangat menarik sekali, yang barangkali kita jarang menyentuhnya, kita jarang juga memikirkannya, yaitu Tuhan adalah tuan rumah. Ya, penjelasan tentang Tuhan adalah gembalaku ada di deskripsi, bisa dibuka channelnya, bisa dibuka linknya. Dan hari ini sekali lagi yang kita pikirkan adalah Tuhan adalah tuan rumah. Nah, saudara, tentu kita pernah merenungkan bagian ini, dan sekali lagi ada hal yang sangat menarik di dalamnya. Ketika kemudian Daud itu menggambarkan Tuhan adalah tuan rumah. Nah, dikatakan di sana di dalam ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Daud menempatkan dirinya sebagai tamu, dan Tuhan adalah tuan rumahnya yang kemudian menjadi pelayan di sana. Menarik sekali, ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pertanyaan barangkali terpikir oleh kita adalah, apakah kemudian menyediakan hidangan dalam arti makanan, minuman, atau apa, ya, di hadapan lawanku? Apakah ini diartikan secara literal atau bagaimana? Saya pikir ini bahasa penggambarannya, bahwa Tuhan itu sebagai tuan rumah akan menerima, akan menyambut Daud dengan begitu hebat. Bahkan sebetulnya seorang penafsir juga mengatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku. Dia gambarkan Tuhan, Daud itu memposisikan dirinya sebagai anak, dan Tuhan itu adalah pelayan yang menyediakan, yang merawat, menyambut dan menerima dia dengan apa adanya dirinya Daud. Apalagi saudara, ketika kemudian kita melanjutkan pembacaan itu dikatakan di sana, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, apa maksudnya ini? Sekali lagi di dalam bagian ini tampaknya Tuhan betul-betul menyambut Daud dengan begitu sempurna, begitu baik sekali. Ia mengurapi kepalaku dan pialaku penuh melimpah. Saudara, kita pernah ingat barangkali, ya, kisah perjumpaan pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang Simon. Ketika tiba-tiba nanti ada seorang perempuan di sana datang kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian meminyaki Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Ya, lalu kemudian Simon itu berkata kepada Tuhan dalam hatinya, tapi Tuhan Yesus tahu, ya, dalam hatinya dia berkata, kalau ia benar-benar nabi, semestinya ia tahu perempuan ini. Siapa perempuan ini? Bukankah dia adalah perempuan yang berdosa? Nah, saudara, ketika kemudian Yesus tahu pikiran daripada Simon, Yesus berkata kepada dia, ya, dimulai dengan ilustrasi atau perumpamaan tentang orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu kemudian ditutup perumpamaan itu, dia berkata kepada Simon pada waktu itu, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dari tadi perempuan ini menyambut aku dengan begitu baik. Ia mengurapi aku, meminyaki aku, dan mencium kakiku dan menyekanya dengan rambutnya. Tetapi kamu, sejak aku pertama masuk, engkau tidak menyediakan air. Ketika aku duduk, bahkan engkau tidak memeluk dan mencium aku. Nah, saudara, di dalam bagian ini tampaknya Tuhan betul-betul menjadi tuan rumah bagi Daud. Ya. Dan sebetulnya ketika kemudian dia katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini bicara tentang apa? Saudara, Daud di dalam seluruh kehidupannya, kalau kita mengingat kehidupan daripada Daud itu, saudara, maka ada satu kalimat atau ada satu kata yang mewarnai, yang mendominasi seluruh daripada kehidupan Daud, adalah seorang pelarian. Pelarian dari orang-orang yang memusuhi dia, termasuk Raja Israel, yaitu Saul. Nah, di dalam kehidupan sebagai seorang pelarian, saudara, ada begitu banyak air mata, ada frustasi, kecewa, putus asa.
Ya, mungkin pernah kita ingat kalimatnya kepada Yonatan, anaknya Saul itu. Berkata, selangkah lagi loh, satu langkah lagi hidupku itu maut. Kamu tahu betapa sulitnya kehidupan daripada Raja Daud. Dan ketika ia menggambarkan, engkau mengurapi kepalaku dan pialaku penuh melimpah. Saudara, ini bicara tentang bagaimana Tuhan menghapuskan air mata daripada Daud. Tuan rumah yang penuh keramah tamahan itu luar biasa, menyambut Daud dan mengurapinya, dan pialanya itu penuh melimpah. Saudara, luar biasa gambaran Tuhan di dalam pengalaman Daud. Dia menjadi tempat persinggahan daripada Daud. Tuhan itu menjadi tempat perteduhan daripada Daud. Dari rumitnya kehidupan Daud, dia memilih untuk bersandar. Dia memilih untuk meletakkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan. Apalagi kemudian ketika kita membandingkan atau membaca di dalam ayat yang ke-6, saudara, dikatakan di sana, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, Tuhan sebagai tuan rumah yang penuh dengan keramahan kepada Daud. Daud menyimpulkan pengalaman itu. Dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikan istilah mengikuti aku. Saudara, di dalam terjemahan Ibraninya, istilah mengikuti aku ini dibandingkan dengan mengejar aku. Dan istilah mengejar aku ini di dalam konteks negatif, saudara, seperti menganiaya. Orang mengejar seseorang untuk kemudian menganiaya. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Sampai kemudian ia menemukan. Sampai ia kemudian mendapatkan orang itu. Baru kemudian ia melepaskannya. Dia aniaya dulu terlebih dahulu. Nah, tetapi di dalam bagian ini kemudian Daud menggunakannya di dalam mood yang positif. Bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengejarnya seumur hidupnya, ya, mengikuti Daud seumur hidup daripada Daud itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu luar biasa. Ini luar biasa tentang Tuhan kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara mengenal Tuhan saudara yang saudara sembah pada hari ini. Tetapi Daud, Allah yang disembah oleh Daud, adalah Allah yang mengejar Daud itu seumur hidup Daud dengan kebajikan, dengan kebaikan. Maka tepat sekali ketika kita kembali pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di tengah-tengah kondisi pada saat ini, kondisi yang tidak menentu, sampai kapan akan terjadi. Saudara, kalau mengikuti berita bagaimana perkembangan COVID, khususnya di Pulau Nias akhir-akhir ini cukup serius. Ini cukup serius. Ya, dan ke depan itu tampaknya lebih serius lagi. Karena orang tidak lagi serius untuk menjaga diri. Seolah-olah semua biasa saja. Saudara-saudara, dan itu kadang-kadang membuat kita berpikir ini tahun depan itu bagaimana. Dan ini tidak ada kejelasan. Tidak ada, saya pikir, di antara kita yang bisa menebak, menjelaskan, menggambarkan kepada kita tahun depan itu seperti apa. Penuh dengan ketakutan, ada krisis, ada air mata, ada kekecewaan, ada keputusasaan, dan segala sesuatu yang menyulitkan kita itu bisa muncul di dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, kenali Allahmu. Dia adalah tuan rumah yang penuh dengan keramahan, yang menyambut kita dengan apa adanya diri kita. Bahkan saudara, ia telah memutuskan untuk mengejar kita dengan kebajikan dan dengan kebaikannya di seantero seumur hidup kita. Saudara-saudara, mari
Hal apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Saya pikir segala sesuatu telah Ia kerjakan. Ia telah memberikan Kristus Yesus. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia berkata, apa sih yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita? Anak tunggalnya, Yesus Kristus, dia berikan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan saya percaya, ketika Kristus Yesus menyelamatkan jiwa kita, maka tubuh ini barangkali bisa aja lemah, bisa aja merosot, tetapi tetap dipelihara oleh Allah. Saudara, Tuhan adalah tuan rumah. Biarlah itu menjadi pengalaman kita. Biarlah itu menjadi pengalaman kita. Tuhan adalah tuan rumah di dalam hidup kita, yang menyambut, yang menyediakan, yang memelihara, yang menjaga, merawat, dan segala sesuatu yang baik Dia akan limpahkan dalam hidup kita. Meskipun keadaan sulit, tetapi Ia menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan, tempat kami berlindung adalah kepada Engkau saja. Engkau adalah tuan rumah dalam kehidupan kami, yang menyambut kami, yang memelihara kami, yang memenuhi kami dengan kasih yang melimpah. Dan Tuhan, tolong kami untuk menikmati hari kami di dalam Engkau saja. Dan Tuhan tolong sehingga hati kami hanya terpaut kepada Engkau saja, tidak kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa.